Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam itu ada yang namanya hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu adalah hukum-hukum yang dibebankan untuk orang-orang taklif, yakni orang yang sudah mencapai usia yang akil baligh. Ya, ada wajib, ada 5 itu, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan ada haram. Dan untuk yang kedua adalah hukum tentang wad'i, ya, tentang hukum tentang hukum wad'i ini ada beberapa, yakni ada 3 yang di situ. Bisa saja itu adalah sebagai sebab, bisa saja posisinya sebagai syarat dan sebagai manek atau sebagai pencegah. Nah, untuk sebab kita ketahui ada sebab, ada musabab, ya, ada sebab sesuatu yang dinamakan sebab, ada sesuatu yang dinamakan sebagai musabab. Nah, untuk pembagiannya sendiri yang mungkin tadi itu belum sempat dibagi teman-teman, itu untuk sebab itu adalah ada yang posisinya sebab ini sebagai sebab untuk hukum taklifi, ya. Sebab hukum taklifi itu hukum adalah karena ada perantara sesuatu atau sebagai syarat sesuatu atau sebagai manek atau sebagai rukhsah atau itu sahih atau dipandang tidak sahih, ya. Itu adalah hukum wad'i. Nah, kalau teman-teman itu sudah biasa memegang fikih, lumayan tadi ada gambaran. Untuk hukum yang posisinya sebagai sebab, hukum wad'i yang sebagai sebab itu pembagian pertama, sebab dibagi menjadi sebab karena adanya hukum taklifi, hukum yang terkena untuk orang-orang mukallaf tadi, ada 5 tadi. Contohnya di sini adalah ketika waktu sholat, ya, ketika ada waktu sholat. Li ijabi iqamati sholati qouli ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi. Ada sesuatu rupanya adalah liduluki syamsi, aqimis sholat. Jadi liduluki syamsi itu sudah di tengah-tengah ufuk kira-kira, ya, duluki syamsi itu aqimis sholat, untuk diwajibkan melakukan sholat. Nah, itu sholat itu wajib karena sudah masuk waktu, yakni liduluki syamsi, begitu. Itu adalah sebab. Kalau belum ada liduluki syamsi, maka belum diwajibkan untuk melakukan sholat. Aqimis sholata jumeneng sapa sira as-sholata ing sholat liduluki syamsi krono wis apa iki nganune sengrenge, ya. Wakah syuhudi Ramadan ja'alahu asyari' sababan li ijadi shaumihi biqouli ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, untuk yang kedua, sebab yang kedua itu Allah mewajibkan bagi orang Islam untuk berpuasa karena ini melihat, ya, fasyahida minkum syahra, kan ini melihat dari tanggal, ya, dari bulan yang sudah masuk untuk penanggalan bulan 1 Ramadan. Jika belum terlihat, bulan itu belum terlihat, maka belum diwajibkan untuk melakukan sholat, untuk berpuasa Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu orang-orang Muslim diperintah untuk berpuasa, ya. Ketika berpuasa itu kapan? Yakni ketika di situ sudah disaksikan bulan itu bulan sudah muncul sehingga jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Kalau sudah tanggal 1 berarti sudah diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Amilkun nisbi annami mimma liki zakati ja'ala atau ju'ila sababan ijadi ita zakat, gitu. Dan ini termasuk juga ketika orang muslim itu ini berarti zakat mal, maksudnya zakat mal. Kalau orang itu sudah mempunyai harta yang hartanya ini sudah mencapai dari 1 nisab, maka dia diwajibkan untuk menzakati hartanya yang sudah mencapai 1 nisab. Nah, itu termasuk dari sebab yang diperuntukkan karena adanya hukum taklifi. Contoh lain misalnya adalah wasariqatu ja'alat atau ju'ilat sababan li ijabi qad iya disariki. Ada sebuah pencurian
ada sebuah pencurian yang dilakukan seseorang sehingga seseorang tersebut itu dikenai tuntutan untuk dipotong tangan atau dipenjaralah kalau katakanlah sekarang ya. Orang tidak melakukan kesalahan kok dipenjara kan lucu atau tidak benar, tetapi karena orang ini melakukan kesalahan yakni yang berupa sarokoh atau mencuri barang yang sudah sampai mencapai satu nisab, maka dia adalah dikenai tuntutan sebagai sabab untuk dikenai tuntutan penjara atau dipotong tangan. Wasyirkul musyrikah ja'ala sababan li takhrimi zawajil muslim biha. Terus kemudian apabila seseorang perempuan ya, ada orang perempuan yang dia itu adalah musyrikah. Musyrikah ini berarti tidak muslim, tidak muslimah, yakni dalam kategori tanda kutip adalah non muslim. Orang non muslim itu sebagai sebab diharamkannya seorang laki-laki menikahinya, karena dalam aturan syariah itu orang muslim menikahnya adalah kepada muslimah dan tidak diperbolehkan untuk menikahi orang muslim tersebut untuk menikahi musyrikah atau atau perempuan yang non muslim, itu tidak diperbolehkan untuk dinikah oleh seorang muslim. Wal marodhu ja'ala sababan li'ibahatil fitri fi Ramadan wa amsalu dzalik. Ya, termasuk juga ini adalah ketika seorang itu sakit, maka itu menjadi sebab di mana dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Gitu. Itu contoh-contoh pertama, sesuatu yang berhubungan dengan sebab dan sebabnya adalah sebab li hukmin taklifiyin atau li hukmin taklifiyin ya. Untuk sebab yang kedua, waqad yakunu sababan li isbati milkin aw khallin aw izalatihima. Yang kedua, sebab yang kedua pembagiannya adalah sebagai sebab karena nanti untuk menisbatkan, untuk mengukuhkan sebuah kepemilikan, ataukah untuk sebuah proses halal, atau bisa saja untuk menghilangkan keduanya, bisa menghilangkan kepemilikan, bisa menghilangkan dari kehalalan. Contohnya begini, kal bai'i li isbatil milki wa izalatiha. Contohnya adalah jual beli itu merupakan sebab di mana barang yang asalnya milik orang lain itu bisa dimiliki oleh seseorang. Wa izalatuhuma, atau memang kalau dalam proses jual beli yang asalnya itu si pembeli itu mempunyai uang, ini diserahkan kepada penjual, maka yang asalnya penjual punya barang dikasihkan kepada pembeli, akhirnya tukar menukar, yang barangnya asalnya uang dikasihkan menjadi barang, yang barang akhirnya ditukar menjadi uang. Nah, itu adalah merupakan sebab li isbatil bil. Contoh lain adalah wa'id kizawaj li isbatil haliyah. Ketika ada prosesi akad nikah antara laki-laki dan perempuan, kalau sudah mengakadkan, yakni akad di penghulu, maka itu menjadi sebuah proses halal yang asalnya sebelum ada proses pernikahan itu tidak halal, tetapi karena ada akad pernikahan maka kedua mempelai menjadi halal. Wal qurubah wal musyaharah wal wala li isqaqil irsi. Begitu halnya dengan misalnya proses waris. Proses waris ini bisa melalui jarul qurobah, sanak saudara, atau musyaharah, itu lewat ibu persusuan. Wa itslafi malil ghairi li isqaqi dhaman alal mutlif, atau memang ada seseorang yang merusak barang orang lain. Kalau ada orang yang merusak barang orang lain, maka dia sudah barang tentu kenai kewajiban untuk konsekuensinya adalah mengganti barang yang dirusakkan tersebut. Begitu. Itu adalah contoh-contoh dari kepemilikan, dari sebab yang sebabnya ini memang ada unsur li isbati milkin au khalin au izalatihima. Yang ketiga adalah waqad yakunu asbab fi'lal mukallaf makdurun lahu kaqatlihi al-amdas
sababun liwujudil qisas minhu wa aqdil bai'i wa aqdahu al bai'a awil zawas awil ijabah awil ijarah aw guruhima asbabun li ahkamiha. Sebab yang ketiga ini adalah sebab yang bisa dikira-kirakan ya. Sebab yang ketiga adalah merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan itu bisa dikira-kirakan. Contohnya di sini adalah membunuh yang secara sengaja. Ada seseorang membunuh dengan sengaja, maka itu menjadi sebab di mana dia harus dikisos ya. Dikisos itu kalau orang membunuh berarti nanti ya dipancung kan begitu. Kalau hukum Islam yang ada di Saudi Arabia entah di sana masih diterapkan seperti itu atau enggak. Kalau di Indonesia berarti kalau orang itu dibunuh maka dia harus dipenjara. Seperti halnya orang yang mencuri tadi, dia harus dikenai untuk hukuman penjara. Terus yang kedua ini adalah sebab itu merupakan waqad yakunu amron ghairu makdurin, atau yang kedua ini sebabnya adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dikira-kirakan oleh seorang mukallaf, dan itu juga tidak termasuk dari pekerjaannya. Kalau yang pertama tadi kan dia terkena sanksi, dia terkena hukuman. Karena apa? Karena sebabnya apa? Sebabnya karena dia melakukan pekerjaan yang tidak diperbolehkan, pekerjaan yang dilarang oleh agama tapi diterjang begitu. Maka itu dia harus menggantinya begitu. Nah, tetapi kalau untuk yang kedua ini tidak dilakukan seorang mukallaf, juga tidak bisa dikira-kirakan sesuatu tersebut. Ghairu makdurin. Contohnya begini. Contohnya adalah kadukhulil waqti li ijabi sholat awil wal qurubah lil irsi wal wilayah wasogil subutil wilayah ghairu ala sogir. Contohnya adalah ketika sudah masuk waktu sholat, misalnya sholat duhur itu sudah tergelincirnya sinar matahari, kemudian ketika sudah ghurubi syamsi ini sudah masuk waktu maghrib begitu. Ketika matahari sudah terbenam berarti nanti jatuh pada sholat maghrib. Lah itu adalah tidak dilakukan oleh mukallaf, tetapi adalah proses alam ya, karena proses alam sudah mengatakan sudah masuk waktu maghrib maka harus sholat maghrib. Nah ini termasuk sebab yang laisa min af'alihi, tidak mukallaf tidak tahu menau, pokoknya aturannya ngono ya memang Gusti Allah ngeresakno kaya ngono. Terus termasuk juga wasigor lisebutil wilayah ala sogir. Anak yang masih kecil dikatakan sogir itu nanti ada seorang wali ya, ada seorang wali bagi anak kecil. Dan anak kecil itu kan anak yang tidak tahu apa-apa, maka itu nanti harus ada walinya begitu, harus ada walinya. Kalau tidak ya tidak bisa, pokoknya harus ada walinya begitu. Nah itu adalah tiga sebab. Dan yang kedua adalah syarat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Pokoknya kadang-kadang ada sebab. Saya tadi menyampaikan dari tiga yang tidak ada dalam jawaban. Ada syarat itu misalnya ada syarat, ada rukun ya. Kalau kita sholat berarti harus memenuhi semua rukun itu. Nah kalau syarat itu adalah sesuatu yang ada di luar, kalau rukun itu sesuatu yang di dalam. Kalau syarat berarti ini misalnya kalau kita itu mau sholat, nah syaratnya apa? Syaratnya harus bersuci, yakni harus bersih, harus wudhu atau tayamum atau mandi besar itu najis hadasnya dihilangkan semua, lalu baru sholat. Nah itu adalah sesuatu yang di luar sholat, namanya adalah syarat. Sesuatu yang di luar itu namanya syarat. Karena rukun itu sesuatu yang tidak. Dan untuk yang terakhir itu adalah manek. Manek ini pencegah, yang mencegah di mana seseorang itu mendapatkan melakukan sebuah tanggung jawab. Misalnya tadi teman-teman mencontohkan kalau seorang mukallaf itu sudah barang tentu sholat itu wajib ya, sholat itu wajib baik laki-laki atau perempuan. Karena seorang perempuan ditakdirkan dia itu
dalam beberapa hari datang bulan, maka ketika datang bulan ini dia tidak melakukan sholat, ada dispensasi, tidak melakukan puasa, itu ada dispensasi karena penghalangnya adalah datang bulan ini. Nah, itu adalah mane ya. Dan ada beberapa contoh dengan itu, teman-teman juga bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.